Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Puja Angela. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Udah lama banget aku nggak upload video, terus udah lama juga nggak berbincang-bincang di YouTube aku sendiri. Udah lama juga nggak ketemu sama kalian penonton setia aku. Soalnya ada kesibukan kemarin. Sebenarnya nggak sibuk sih, tapi lebih tepatnya sok sibuk ya. Video kali ini aku bakal cerita tentang kisah mistis yang pernah aku lalui waktu usia 10 tahun. Pokoknya waktu itu aku masih kelas 5 SD. Aku bakal cerita di sini dan buat kalian semua videonya jangan di skip. Cerita ini cerita asli, bukan rekayasa, bukan aku buat-buat, tapi ini benar-benar pengalaman aku banget ketika aku masih kelas 5 SD. Yaudah, kita mulai aja ceritanya daripada banyak banget kata-kata muka diman. Waktu itu aku nginep di salah satu rumah ya, masih sepupuan lah sama ibu, tapi nggak yang deket juga, agak jauh. Terus aku disuruh nginep di rumahnya. Nah kebetulan di rumahnya itu ada dua kamar, terus ada dibagi. Pokoknya dari kamar depan itu, kamarnya itu sampingan guys, sampingan. Jadi dari kamar yang paling depan yang dekat pintu utama, pintu mau keluar. Kalau kita berdiri di sana, terus kita itu bisa langsung melihat ke kamar mandi. Nanti aku bisa tulis bisa aku catat di buku dan aku video juga biar jelas banget posisinya gimana sama kalian. Jadi malamnya aku diajak nginep di sana, ya udah aku mau. Sebelumnya juga pernah, tapi ya aman-aman aja. Rumahnya itu ya lumayan jauh lah dari tempat dari rumah aku sendiri, lumayan jauh gitu kan. Terus habis itu tidur malam, mau tidur itu ya masih aman-aman aja gitu, masih aman-aman. Dan habis itu kebetulan aku tidurnya nggak sendiri, aku berdua sama ya orang yang ngajak aku itu, berdua kan. Pokoknya dari kamar yang paling depan itu, kalau kita berdiri depannya, kita itu langsung melihat kamar mandi. Lihat pintu kamar mandi, terus kalau pintunya buka itu kita bisa langsung lihat gitu guys. Pokoknya digambar aja deh, aku jelasin soalnya agak susah juga sih posisinya. Ya udah malam biasa tidur, mau tidur kan, aku tidurnya berdua tuh. Pas subuh orang yang punya rumah tuh tidur ke masjid buat sholat subuh, sementara aku sholatnya di rumah aja, aku bilang gitu kan. Kebetulan di sana tuh di Padang ini kalau masjid setelah sholat subuh itu jam 5:30. Ya udah aku tidur sendiri otomatis kan sampai subuh. Aku denger orang ketok pintu. Ya aku yang pikiran positif, ya aku pikir emang bener-bener orang gitu kan. Dan ternyata pas aku duduk karena dengar orang ketok pintu, aku lihat tuh ke jendela. Ini tempat tidurnya itu di sebelahnya itu ada jendela. Ya ada jendela. Ini yang cerita pertama ya, ada dua cerita soalnya. Di samping itu langsung jendela, jadi bisa melihat di luar rumah gitu kan. Pas aku ngelirik keluar itu aku lihat adik aku. Nah kebetulan adik aku kemarin sorenya itu dia pakai baju sounded-sip yang ada kupluknya gitu guys, yang ada kupluknya. Terus celana pendek, bajunya segini lah, lengannya segini. Dia itu manggil aku, Kak Uja, ibu nyuruh pulang. Ya udah, aku yang masih udah sadar gitu kan, yang masih kayak masih belum sepenuhnya sadar gitu kan. Duduk, ya udah tenangin dulu nih. Kan aku masih ngeliat ke jendela, dia masih manggil aku. Pokoknya persis banget sama adik aku, mirip banget, nggak ada bedanya, benar-benar mirip. Suaranya, rambutnya, pokoknya semua fisiknya sama banget, dan dengan suara-suaranya juga sama. Aku duduk di tempat tidur dulu kan, duduk. Soalnya kalau aku langsung sendiri, takutnya pusing nih kepala. Terus dia bilang, ibuku manggil kan, dia ngeliat aku tuh senyum-senyum gitu. Pokoknya mirip banget sama adik aku, gimana sih mau jelasnya, pokoknya persis banget, nggak 11-12 tapi 11-11 kan, saking miripnya. Udah aku duduk, habis itu aku keluar kamar. Habis keluar kamar otomatis aku bukain pintu kan, ya udah tunggu di luar, aku bilang gitu. Pas aku bukain pintu dan ternyata orangnya nggak ada, aku nggak ada.
Terus aku panggil bintang 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 3 kali atau 4 kali itu nggak ada yang nyaut. Terus karena hari masih jam setengah 6, masih agak gelap, ya udah aku tutup pintu lagi. Terus aku balik ke kamar lagi. Aku nggak pulang karena ya suasana masih gelap gitu. Aku jelas melihat keluar itu karena cahaya lampu kan di luar dikasih lampu tuh, di teras kita dikasih lampu, makanya jelas gitu kan. Jadi aku tidur lagi, aku balik tidur sampai yang punya rumah datang. Terus aku bilang, tadi ada bintang kesini, kesini subuh iya tadi dia kesini ya. Oh mungkin disuruh ibu bilang gitu kan. Ya udah pas jam setengah 7 yang pas pokoknya udah terang gitu, pas aku udah sholat subuh di sana. Terus jadi aku balik, pas nyampe rumah aku bilang, ngapain bangunin aku subuh, aku bilang kayak gitu. Terus dijawab dong sama ibu aku, bangunin subuh. Iya tadi si bintang ke rumah, aku bilang tempat aku tidur kemarin subuh jam setengah 6. Setelah aku bukain pintu tapi dia nggak ada, langsung pulang kayaknya. Tapi jauh banget ya dia bisa bangunin aku bilang gitu. Enggak kok, bintang belum kemana-mana dari tadi, dari bangun tidur dia nggak kemana-mana, keluar rumah aja enggak. Terus aku kayak, terus aku lihat itu siapa, yang aku lihat itu siapa, mirip banget sampai detik ini sekalipun aku masih ingat banget gayanya bangunin aku. Aku kayak masih ngeyakinin, ya kan Bin, kamu yang bangunin aku kan tadi di rumah jam setengah 6, mirip banget bajunya ini, aku bilang semuanya. Enggak, aku belum kemana-mana, adekku bilang gitu. Terus dijawab tuh sama Kak Uci, sama Kak Winda juga, bintang nggak kemana-mana dari tadi, dia di sini terus. Siapa yang kamu lihat? Terus aku kayak, aku melihat siapa? Kenapa mirip banget? Ya udah, berarti aku barusan itu jam setengah 6 itu aku ngeliat yang namanya makhluk halus yang berubah bentuk menyerupai adik aku gitu. Aku nggak tahu ini di selain di kampung aku juga ada, kayaknya ada sih kalau cerita kayak gini. Kalian pernah dengar nggak sih kayak yang di larian dewa kalau bahasa di kampung aku? Itu artinya kayak misalnya kita dibawa sama makhluk gaib, terus kita dimandiin, habis itu kita bisa ngeliat orang banyak, tapi orang banyak udah nggak bisa lihat kita gitu. Terus kakakku bilang gitu, Ja, untung kamu nggak dibawa kabur, kalau kamu dibawa kabur kami mau cari kamu kemana gitu. Aku kayak astagfirullah. Mungkin karena aku subuh itu juga langsung aja ya, nggak baca doa atau apa-apa gitu, langsung aja bukain pintu dan untungnya dia ngilang, bener-bener ngilang. Aku udah mengingat itu nggak ada. Itu aku bener-bener merinding banget guys, sama kayak ya Allah, untung aja aku nggak ketemu, untung aku nggak ikut gitu kan. Apalagi kita bangun tidur yang belum sepenuhnya sadar gitu. Tapi wajahnya, gayanya, caranya, semuanya itu aku inget banget sampai detik ini, aku nggak lupa sama sekali. Bajunya pokoknya segala macam itu aku main. Terus ibuku bilang gini, lain kali gak usah disautin kalau orang manggil, apalagi jam-jam segitu. Kalau kamu mau bukain pintu, lihat dulu di jendela, jangan langsung dibukain gitu. Ya namanya anak SD kelas 5, ya udah main buka-buka aja gitu. Tapi di sisi lain aku ya bersyukur banget sih aku nggak kenapa-napa, cuman ya ibaratnya digangguin iseng gitu lah. Tapi tetap aja takut guys. Kalian pernah nggak sih kayak, ya pokoknya di tempatku itu juga ada ceritanya di larian dewa yang aku bilang tadi, kayak dibawa kabur sama makhluk halus, jin atau apa gitu. Itu emang ada ceritanya di kampung aku sendiri guys. Kayaknya di mana-mana juga ada sih kisah-kisah mistis itu, setiap daerah tuh pasti ada sih menurut aku. Apalagi kita hidup berdampingan gitu loh sama makhluk halus, nggak kita sendiri. Ini kisah nyata ya guys, aku nggak buat cerita ini dan aku nggak pernah merekayasa cerita ini karena ini memang pengalaman aku pribadi. Lanjut ke cerita yang kedua. Ini juga di tempat yang sama, di rumah yang sama. Itu subuh juga nih ceritanya, jam 4, jam setengah 5 lah, orang itu ya kan ngaji gitu di masjid.
yang punya rumah udah pergi tuh ke masjid. Nah kebetulan aku tidur di sana tuh berdua sama temen aku yang cewek. Ya udah kita tidur, masih di kamar yang lama aku tidur, tapi itu nggak diganggu kayak gitu lagi. Kan seperti yang udah aku bilang, kalau kita keluar kamar kita langsung ngeliat kamar mandi. Kita ngeliat kamar mandi, habis ngeliat kamar mandi, pokoknya kalau kamar mandi kebuka aku tutup, kita itu lihat pintunya, kalau kebuka kita lihat sampai di bak mandinya sekalian, kita bisa lihat. Waktu itu jam 4:30 aku kebelet pipis, aku pengen pipis, tapi pas aku keluar kamar, temanku masih tidur nih. Pas aku buka kamar sih, pas aku keluar kamar buka pintu, aku langsung ngelirik tuh ke kamar mandi karena aku pengen pipis kan. Kebetulan kamar mandinya itu pintunya kebuka, dan kalian tahu aku ngeliat apa? Aku ngeliat perempuan berdiri guys, berdiri manis di sana, ngadep ke WC, baju putih, rambutnya panjang. Itu sampai sekarang aku masih ingat banget cara dia berdiri, di mana posisinya aku masih ingat, benar-benar ingat banget sampai sekarang. Aku bisa ngomong astagfirullah, aku bilang gitu. Aku balik ke dalam buat bangunin teman aku, bilang aku mau lihat sesuatu di kamar mandi bangun. Terus dia kayak langsung takut kan, dia langsung narik selimut tuh gini. Terus karena aku yang nggak tahu ya, waktu itu nggak ada takutnya, ya udah aku balik lagi ke pintu, mau lihat lagi tuh, tapi hilang, udah nggak ada. Beda habis itu aku masuk, aku nggak jadi pipis karena bener-bener kayak nggak mau lagi pipisnya, karena kan udah ngeliat itu. Itu jedanya sama aku ngeliat anak kecil yang mirip adik aku itu sekitar 8 bulan, masih di tahun yang sama, aku lupa tahun berapa, kayaknya tahun 2010-an, 2010 atau 2009 gitu. Itu aku kelas 5 SD. Itu 2 kali itu pengalaman aku yang di sana, bener-bener kayak lihat sosok putih, rambutnya panjang. Untungnya dia ngadepnya ke WC, jadi membelakangi aku jadinya. Kalau ngeliat aku, ya Allah, aku bisa keternyanyian gitu wajahnya sampai sekarang. Bayangin aku ngeliat wajah setan gitu secara langsung. Amit-amit jangan sampai. Ya udah 2 kali itu pengalaman aku di sana. Yang pertama yang mirip adik aku, kedua itu aku ngeliat sosok perempuan. Mungkin dia numpang lewat terus mampir gitu kan, pipis atau apa positifnya gitu. Tapi aku mikir kayak gini, ya udah, karena kita emang benar-benar sama makhluk halus, ya gitu, yang penting dia nggak ganggu. Tapi setelah kejadian itu juga aku orangnya juga kadang masih kesana, dan alhamdulillah udah nggak ada yang aneh-aneh lagi, nggak ada yang lain-lain lagi. Insya Allah aman-aman aja kok, sampai sekarang juga alhamdulillah aman. Kadang aku sekali juga kesana kayak main gitu kan. Udah alhamdulillah nggak pernah kedengaran yang aneh-aneh lagi. Pas aku pulang dari sana nggak ada yang lain-lain, karena aku juga pernah sendiri juga, aman. Nah, mungkin waktu itu kebetulan aja ya, kebetulan dibangunin kan aku belum sholat subuh waktu itu, ya udah dibangunin gitu. Yang di kamar mandi ya udah disuruh nahan pipis gitu guys. Ini pintu utama rumahnya, terus ini kamar yang aku tempatin buat tidur sama temanku itu. Ini pintu ke dapur, ini pintunya biasa itu dibuka terus, jadi kalau ke dapur tuh pintunya udah posisi dibuka terus gitu lah. Terus ini kamar mandinya. Nah, pintu kamar mandi ini juga kebuka kalau nggak ada orang. Ya wajar sih kalau nggak ada orang kebuka ya, biar nggak salah paham gitu kalau ada yang mau masuk. Karena kalau ditutup anggapan ada orang yang di dalam gitu. Jadi posisinya aku tuh berdiri di sini. Anggaplah ini aku berdiri sini, pintu ini kebuka posisinya, pintu dapur kebuka, terus pintu kamar mandi juga kebuka, dan otomatis dari sini ngelihat ke sini itu kelihatan langsung. Jadi kayak gitu posisi rumahnya. Semoga kalian paham ya. Oke? Buat kalian semua, pokoknya dimanapun kita berada atau apapun, kapanpun, itu harus ingat diri sendiri, ingat Allah, jangan sampai lupa diri. Mau tidur baca doa tidur, pokoknya mau ngapain aja ingat diri sendiri, jangan pernah lupa. Itu aja sih pesan aku. Dan kita harus menyadari bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk halus. Sampai sini dulu cerita aku, semoga kalian suka, dan mohon maaf jika banyak kurangnya. Sampai jumpa.
jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.